Militer Israel melepaskan tembakan peringatan ke sejumlah diplomat Uni Eropa dan Arab saat mereka berkunjung ke Jenin tepi barat dalam misi kemanusiaan. Insiden ini seakan menguatkan rencana Uni Eropa untuk memberikan tekanan dan sanksi ekonomi terhadap Israel yang terus melanjutkan operasi militernya di Gaza. Dalam rekaman video terdengar suara tembakan saat para diplomat sedang diwawancarai jurnalis di dekat kamp pengungsian Jenin pada Rabu 21 Mei 2025. Tembakan tersebut membuat para diplomat dan jurnalis berlarian ke tempat yang lebih aman. Militer Israel mengonfirmasi adanya tembakan peringatan yang diklaim dilepaskan setelah kelompok diplomat itu menyimpang dari rute yang direncanakan. Tentara Israel kemudian melepaskan tembakan peringatan untuk menjauhkan rombongan dari daerah tersebut. Pada saat yang sama, mereka menyesalkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh para diplomat. Militer Israel meminta maaf dan berjanji menghubungi semua negara terkait yang terlibat dalam kunjungan tersebut. Meski tak ada yang terluka dalam peristiwa itu, penembakan ini menuai kecaman. Pasalnya sekitar 20 diplomat di lokasi itu datang dalam kunjungan resmi untuk memantau situasi kemanusiaan di tepi barat. Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas dalam keterangannya di Brussel, Belgia pada Rabu mengatakan melepaskan tembakan peringatan tidak dapat diterima dan meminta Israel untuk menyelidiki apa yang terjadi. We definitely call on Israel to investigate this incident and also hold these accountable who are responsible for this, and any threats on diplomats' lives are unacceptable. Israel is also a signatory to Vienna Convention, has the obligation to guarantee the security of all foreign diplomats. So I think this is important. Peristiwa tembakan peringatan terhadap para diplomat Uni Eropa dan Arab ini terjadi bertepatan dengan rencana Uni Eropa meninjau kembali perjanjian ekonomi dan politik dengan Israel setelah Israel memperluas serangan di jalur Gaza dan tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Israel dipandang tidak mematuhi klausul penegakan hak asasi dalam perjanjian dengan Uni Eropa. Sebagaimana diberitakan kantor berita Reuters, Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas mengatakan sebanyak 17 dari 27 negara anggota Uni Eropa mendukung peninjauan tersebut. Langkah itu semula diusulkan Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp. Veldkamp mengusulkan peninjauan itu karena dalam kacamata pemerintah Belanda, kebijakan Israel semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat mematikan. Tekanan dunia internasional terhadap Israel mengeras setelah pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa pekan lalu, Kepala UNOCHA Tom Fletcher mengeluarkan laporan mengenai situasi kemanusiaan yang memburuk di jalur Gaza. Fletcher secara terbuka menyatakan Israel melakukan genosida. Blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan sejak Israel menolak melakukan perundingan tahap kedua telah membuat 1,94 juta dari 2,1 juta warga Palestina di Gaza berada pada tingkat kerawanan pangan yang sangat akut. I'm not a lawyer. I'm a humanitarian. My job is to get the aid in, to get the attention of the world, to help create the conditions to get that aid in and save as many lives as possible before it's too late. Sementara itu, Swedia bertindak lebih jauh dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah menteri dalam kabinet pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, pemerintah Inggris menangguhkan negosiasi perdagangan bebas dengan Israel dan menjatuhkan sanksi kepada para pemukim di tepi barat. Situasi di Gaza yang makin mengkhawatirkan membuat dunia memberikan tekanan terhadap Israel untuk segera menghentikan perang. Namun jika melihat adanya insiden tembakan saat para diplomat berkunjung ke tepi barat, Israel tampak mengabaikan ancaman dunia. Kalau menurut sahabat Kompas, gimana solusi terbaik atas situasi di Gaza?